Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada seluruh santri Madrasah Diniyah IAIN UIN Sayyid Ali Rahmatullah yang berbahagia dimanapun berada, semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani. Oleh karena itu, mari kita bacakan suratul Fatihah. Pertama kita tujukan kepada diri kita sendiri dan kepada saudara-saudara kita, siapapun yang sudah hari ini yang sedang diberikan sakit oleh Allah, diuji oleh Allah, semoga diberikan kesabaran dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian Khulasan Nurul Yakin, yakni pasal tentang as-sanatu as-sadisatu minal hijrati. Silakan dibuka kitabnya, pasal tentang as-sanatu as-sadisatu minal hijrati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sanatu as-sadisatu minal hijrati. As-sanatu utawi iki iku nerangaken taun as-sadisatu kang kaping 6 minal hijrati saking hijrah. Wa zawatuha yaiku pira-pira peperangan. Islamu tumamati mlebu islami sumama waqtirafu lan ngakuni sumama. Satu, fisanati asadisati. Fisanati yang dalam tahun asadisati kang kaping 6. Hadasat terjadi apa ghazwatu Bani Lahyan, perang Bani Lahyan. Di Ghadrihim krono oleh nulayani Bani Lahyan, walam yakun hale ora tenemu fiha ing dalem perang Bani Lahyan apa harbun pertempuran ke anam krono sak temene Bani Lahyan iku harabu padha mlayu sapa Bani Lahyan. Yang pertama, peperangan itu terjadi yang peristiwa perangan Bani Lahyan, di mana perang Bani Lahyan ini tidak sampai terjadi tumpah darah, tidak sampai terjadi peperangan, hanya persengketaan biasa yang itu ditimbulkan oleh orang-orang Bani Lahyan. Akan tetapi pada akhirnya Bani Lahyan mereka banyak yang lari, artikan melarikan diri, tidak sampai terjadi peperangan, tidak sampai terjadi pertumpahan darah seperti biasanya. Wafiyah ing dalam as-sanatu as-sadisa. Hadasa terjadi apa ghazwatul ghabati, perang Ghabah. Hasolat hasil fiha ing dalam perang
fiha ing dalam perang Ghabat apa munawasyatun pira-pira pertempuran utilatin pateni fiha ing dalam Ghabat fiha ing dalam perang Ghabat sapa muslimun wong Islam wa musyrikatin lan pira-pira wong musyrik wa musyrikani lan wong musyrik loro wa fiha ing dalam sanatu asadisa hadasa terjadi apa Ghazwatul Hudaybiyah apa Ghazwatul Hudaybiyah di perang Hudaybiyah walam yahdus lan hale ora terjadi fiha ing dalam perang Hudaybiyah apa harbun pertempuran dan krana ngreksa ala hurmatil bait ing ngatasi pira-pira kehormatane Baitul Haram. Yang kedua, peristiwa terjadi peperangan Ghazwatul Ghabat, perang Ghabat. Tapi perang Ghabat ini berhasil ya membunuh. Ini sampai terjadi peperangan. Akhirnya ada 2 orang musyrik yang terbunuh pada peperangan itu. Selanjutnya perang Hudaybiyah. Kalau perang Hudaybiyah ini tidak sampai terjadi pertempuran, dikarenakan mereka saling menghormati ya, antara satu dengan yang lainnya. Yang diajak persengketaan ini adalah kelompok-kelompok Baitul Haram. Yang dimaksud Baitul Haram ini adalah suatu kawasan yang dihormati. Jadi masih ada keturunan para anbiya, masih ada keturunan nabi, sehingga tidak terjadi pertempuran. Kalau kita kilas balik sejarahnya, memang dari awal tahun yang pertama sampai tahun yang ke-6 kita tidak pernah lepas mendengar selalu terjadi konflik antar suku, terjadi pertempuran antar suku. Hal ini dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang munafik, bahkan suku-suku yang sesama umat Islamnya saja masih melakukan tindakan-tindakan persulayaan, artinya pengkhianatan dengan Rasulullah. Di bab yang ketiga, di tahun yang ketiga kemarin kita sudah mempelajari betapa ada sahabat Nabi yang menjadi sosok pengecut. Di situ Rasulullah bersama orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik melakukan perjanjian damai, di mana di dalam isi perjanjian itu isinya adalah satu, kita tidak saling untuk melawan atau memusuhi antara Islam dengan orang-orang musyrik. Yang kedua, isinya adalah kita tidak boleh saling mengganggu agama satu sama lain, dan seterusnya. Akan tetapi balik itu, orang-orang musyrik melakukan pengkhianatan terhadap umat Islam, sehingga ketika mereka pulang dari Syam dihadang oleh orang Islam karena perintah dari Rasulullah. Kenapa kok dihadang? Kenapa diperintah oleh Rasulullah? Karena mereka melakukan pelanggaran perjanjian. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai detik ini, kawasan Timur Tengah selalu terjadi konflik, tidak henti-henti. Itulah Timur Tengah. Sejarah sudah mencatat dan dilanggengkan, bahkan di dalam satu kajian sejarah Tabul Hasanul Yakin ini, sampai beberapa peristiwa kejadian perperangan banyak sekali. Ada perang Ghabat, perang Hudaybiyah, ya, ada perang Bani Halyan dan seterusnya. Apa saja namanya itu.
Selalu perang dan perang. Wa fi hadhil sanah wa fi hadhi sanati lan ing dalem iki la taun. Aslama melbu Islam sapa Sumama tu benu Usalah. Sumama ibnu Usalah. Ba'daan amalahu ing dalam sause arep yen to nyerawungi ing Usalah sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam bimuntaha kelawan katoke bimuntaha makarimal akhlaki kelawan katoke mulya-mulyane pira-pira akhlak. Di tahun ini juga tahun yang ke-6 ada seorang musyrik yang bernama Thumama bin Usalah telah masuk Islam. Apa yang melatar belakangi Utsama ini sampai masuk Islam? Karena Utsama ini selalu bergaul, berteman, berinteraksi dengan Rasulullah, ya, sehingga Utsama ini sangat kagum dengan perilaku Rasulullah, kagum dengan akhlaknya Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, kemuliaan akhlaknya Rasulullah. Rasulullah seorang pemaaf, Rasulullah seorang pribadi yang sangat luar biasa, sehingga yang namanya sahabat Thumama ini terkagum, dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia masuk Islam akibat kemuliaan akhlak, kebaikan akhlak. Jadi salah satu bentuk agama itu, kalau kita mengkaji secara serius, bahwa di balik ajaran agama itu adalah kulluhumul akhlak, ya, seluruhnya itu mengajarkan etika, mengajarkan moralitas, bukan mengajarkan bukan mengajarkan kekerasan, bukan mengajarkan sampai hal memaksaan dan seterusnya. La taqrabu la wala di dalam satu Al-Qur'an itu tidak ada paksaan di dalam agama itu. Jadi tidak ada paksaan di dalam agama. Soalnya agama itu persoalannya esoteris, ya, persoalan dalam, persoalan kepercayaan, sehingga yang harus kita tonjolkan, yang harus kita ekspresikan di muka umum adalah akhlak, ya, karena kulukul Quran, karena Rasulullah seluruh akhlaknya itu adalah Al-Quran. Apa artinya di balik ini? Karena Rasulullah SAW salah satu sosok umat manusia yang sempurna, dan dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melakukan hal-hal yang bersifat dosa. Wa ba'da islami, yang dalam sawisi islami Thumamah qala dawu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Thumamah li Rasulillah marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah ya Muhammadun, he Muhammad, maka na alal ardi, maka na ora ono iku alal ardi tetep ing dalam bumi, min wajhi abghadi ilayya, min wajhi apa wajahe kang luweh abghadu ngenakake, meremake, ilayya maring ingsun, min wajika tinimbang wajah panjenengan. Fakot asbaha mongko teman-teman dadi apa wajhuka, wajah panjenengan, ahabbu iku luwih kademenan, ahabbul wujuhi luwih kademenane pira-pira wajah, kuliha yaskabiane wujuh ilayya maring ingsun, ilayya monggo ingsun Allah demi Allah, maka na alal arti ora maka na ora ana ikuti nemu alal arti ngatasé bumi min dini apa agama,
abghadu kang luwih ngenakake ilaya maring ingsun min dinika saking agama sira, agama panjenengan. Faqat asbaha mangko temen-temen dadi apa dinika ahabbadin iku luwih demen-demen ne agama. Kulli hiya sakabehane din ilaya munggu ingsun. Wallahi demi Allah maka nama ora tenemu min baladin abghadu saking negara abghadu kang luwih ngenakake ilaya munggo ingsun min baladika tinimbang negara sira panjenengan. Faqat asbah mongko teman-teman wis dadekake baldik ahabul biladi iku luwih temeni pira-pira negara ilaya munggo ingsun. Setelah Usama masuk Islam, tiba-tiba dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada satupun di muka bumi ini, ya, ketika aku melihat wajahmu, di mana wajahmu itu adalah wajah yang selalu menyenangkan bagiku. Tidak ada satu wajah di muka bumi ini yang dipandang itu mengharumkan, yang mengenakkan, yang menyenangkan kalau dipandang. Ya. Seluruh pandangan itu tidak ada suatu pandangan yang banyak yang luas kecuali pandanganmu ya Rasulullah, dengan pandangan yang cinta. Demi Allah tidak ada di satupun di muka bumi ini, yakni agama di mana agama ini adalah agama yang sangat luhur, agama yang sangat menyenangkan dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya. Karena agama ini selalu berasaskan kecintaannya terhadap agama yang lainnya dibandingkan agama yang lainnya. Itu menurutku. Demi Allah ya Rasulullah, bagiku tidak ada satu negara yang makmur, negara yang sejahtera dibandingkan dengan negara-negaramu. Yang mana negara aku, negara yang senantiasa berasaskan kecintaan kepada masyarakat. Luar biasa. Dari sini tidak, demi Allah, tidak ada satu di muka bumi ini satu negara yang bagiku adalah negara yang menyenangkan. Ya. Di mana negara yang selalu banyak respek, menghormati terhadap negara lain. Dari sini kalau kita menelusuri, tidak ada satu visi misi, tidak ada satu cita-cita agama Islam khususnya yang selalu mengajarkan etika, mengajarkan akhlak di atas segala-galanya. Apapun aspeknya, baik aspek ekonomi, aspek sosial maupun politik, semuanya berasaskan etika, berasaskan moral. Karena hal ini bisa menembus batas, artinya bisa untuk mengangkut, bahkan menyebarkan agama yang rahmah, agama yang cinta, agama yang selalu membela dan mengagungkan serta membesarkan Islam. Demikianlah pengutaian pengkajian kita kali ini, semoga manfaat barokah, amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.